Aku adalah naga emas bercakar 5 yang lebih berharga daripada panda raksasa. Setiap gerakan diperhatikan oleh 9,9 miliar manusia di seluruh dunia. Seluruh makam Qin Shi Huang adalah taman belakangku. Hanya karena aku bertransmigrasi ke makam Qin Shi Huang dan menjadi naga emas kecil. Dan sebagai naga muda, aku terjebak di dalam peti mati dan tidak bisa bergerak. Setiap hari aku bertahan hidup dengan makan lumpur. Tepat saat aku hampir kehilangan keinginan untuk hidup, segel peti mati ribuan tahun itu dibuka oleh tim arkeolog. Saat aku menjulurkan kepalaku, seluruh internet meledak. Benar-benar naga. Kita memang keturunan naga. Mungkinkah Zheng Ge belum mati, tetapi berubah menjadi naga emas? Bahkan para ahli di tempat itu terkejut, bagaimana bisa ada makhluk hidup muncul di makam Qin Shi Huang? Ini sangat berbeda dari hasil deteksi awal. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Kita mungkin telah menemukan spesies baru dari zaman kuno. Namun, tampaknya tidak memiliki sifat agresif. Bagaimana kalau kita coba memancingnya keluar dulu? Para ahli arkeologi sedang berdiskusi darurat tentang rencananya. Sementara itu, aku melompat-lompat dan mendengarkan percakapan mereka. Sepertinya aku sedang menyaksikan siaran langsung arkeologi. Masih berada di dalam makam Qin Shi Huang. Memikirkan ini, aku terkejut. Dengan pandangan jahat tertuju pada tulang belulang yang telah kurobek, tiba-tiba bulu kuduku merinding. Sepertinya aku baru saja memenggal kepala Zheng Ge. Ini adalah kaisar pertama. Namun kini terinjak-injak olehku, tercabik-cabik. Aku buru-buru menutup kembali kepala itu ke tulang belulang. Dan tindakanku benar-benar membangkitkan suasana ruang siaran langsung. Para netizen sangat antusias. Qin Shi Huang tidak mati, tetapi berubah menjadi naga muda berwarna emas. Kebetulan sekali, naga emas itu adalah sinonim dari Qin Shi Huang. Semuanya begitu masuk akal, mereka sangat percaya pada kesimpulan ini. Staf juga memperhatikanku dengan serius. Sesekali membandingkan dengan gambar di internet, ada hidung dan mata. 4 cakar di bawah. Mencari apakah ada gigi, sepertinya benar-benar naga, dibandingkan dengan cermat. Para ahli yang lebih tua menangis beruntun. Jika bukan siaran langsung seluruh jaringan, mereka mungkin akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Aku melompat keluar dari peti perunggu, berjalan angkuh keluar dari panggung tinggi, akhirnya bisa melihat dengan baik pemandangan di dalam makam Qin Shi Huang. Tetapi di mata orang luar, aku seolah-olah sedang menginspeksi istanaku sendiri. Situasi mendesak dan berbahaya, segera cari ahli biologi, dan beritahu Departemen Keamanan untuk mengunci area ini. Pastikan semua potensi bahaya yang dapat dicegah tidak terjadi. Direktur Liu adalah yang pertama sadar, segera memerintahkan staf di tempat untuk bertindak. Saat aku sedang mengagumi makam kekaisaran bawah tanah, aku langsung berpikir apakah aku termasuk harta nasional negara naga. Panda pun tidak punya perlakuan seperti ini. Mengingat perlakuan harta nasional di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa tidak merindukan kehidupan di masa depan. Makan sesuka hati. Tidur sesuka hati, orang lain harus memujaku. Sungguh luar biasa. Aku sedikit mendongakkan kepala, menatap langit dan bumi seperti raja sejati. Ekor naga bergoyang santai. Sisik-sisik itu berkilauan di bawah cahaya, memancarkan kilauan seperti kaca yang memukau dan bersinar terang. Sedalam bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam tanpa akhir. Sekilas pandang saja sudah membuat orang terpesona. Melihat penampilanku seperti ini, penonton di siaran langsung semakin bersemangat berteriak. Ada apa dengan kakak Zheng? Apakah dia merindukan masa lalu? Dia semakin memiliki aura kekaisaran. Siapa lagi yang berani mengatakan bahwa naga sejati itu tidak ada di dunia ini sekarang? Para warganet berdiskusi dengan antusias, sementara reporter di lokasi, Yao Yao, tetap profesional. Tangan yang memegang mikrofon sedikit gemetar, aku melihat sekeliling, aku sudah cukup melihat makam Qin. Aku masih dalam tahap naga muda, perlu istirahat. Pelukan reporter cantik ini sepertinya nyaman. Meskipun tidak terlihat bentuknya dari balik pakaian pelindung, tetapi karena keterbatasan kondisi, itu lebih baik daripada dipeluk dalam peti mati atau oleh orang tua. Memikirkan hal ini, aku membidik dan melompat. Saat itu, Yao Yao masih memperkenalkan situasi di lokasi. Tiba-tiba sebuah cahaya emas terbang, dia secara naluriah berseru. Para ahli yang mendengar keributan segera datang, tetapi semuanya tercengang, hanya melihat Yao Yao kaku. Aku berbaring di pelukannya, terlihat menikmati, kedua cakarku terus bergerak seperti anak kucing. Mencari tempat yang empuk. Setelah mengamati, Direktur Liu menghela napas lega. Dia berbisik kepada Yao Yao, jangan takut, naga emas tidak agresif, hanya ingin mencari tempat untuk tidur. Bergeraklah dengan lembut, jangan ganggu dia. Mendengar ini, Yao Yao mengangguk lemah, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memelukku. Perubahan ini membuat pesan di siaran langsung bergulir liar. Semuanya berkata, memang pantas mendapatkannya, kakak Zheng. Gerakan yang mahir itu membuat orang berpikir. Semua orang ingin menjadi naga emas ini. Dipeluk lagi oleh Yao Yao, siaran langsung penuh kegembiraan, baik pria maupun wanita iri. Bagaimanapun, ini adalah naga sejati. Mendapatkan perhatiannya, bahkan merugi pun tidak masalah. Saat ini, aku merasakan kehangatan dan kenyamanan.
tubuhku semakin rileks. Setelah sekian lama terombang-ambing, tubuh kecilku sudah lelah, dan dengan pikiran yang rileks. Aku tanpa sadar tertidur. Zhang Yao menunduk melihat naga emas kecil di pelukannya. Naluri keibuannya muncul, dan dia mengulurkan satu tangan lagi untuk membelainya dengan lembut. Terlalu menggemaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk memeluk lebih erat, sampai lupa tugasnya sebagai presenter. Melihat ini, Direktur Liu menggosok-gosok tangannya dengan cemas, tidak peduli dengan peninggalan budaya lainnya. Terus menelepon mendesak, cepat datang, kita benar-benar menemukan naga sejati. Lawang, gambar siaran langsung itu nyata, bukan efek khusus. Cepat datang bawa peralatan Kapten Gao. Ajukan permohonan ke atasan untuk menambah personel, tingkatkan kekuatan pertahanan, jangan sampai terjadi kesalahan. Direktur Liu tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan di antara penonton yang rapat, tidak tahu juga kondisi tubuhku bagaimana, penuh bahaya. Tidak berani membawaku pergi meskipun sedang siaran langsung, tapi jurusan arkeologi tidak ada hubungannya dengan biologi. Dan sepertinya melibatkan kekuatan supranatural. Sementara itu, Yao memelukku di depan kamera. Mengobrol dengan penonton, seluruh pekerjaan berubah menjadi pertunjukanku pribadi. Bagaimanapun aku adalah naga sungguhan. Saat totem berjalan menjadi nyata di depan mata sebagai orang negara, naga kebanggaan terbesar tidak lain adalah ini. Terutama terkait erat dengan Kaisar Agung Qin Shi Huang, semuanya tumpang tindih. Siapa yang bisa tenang menunggu 2 jam lagi terdengar suara helikopter dari luar makam Qin Shi Huang. Direktur Liu tanpa senang menghela napas lega, beban besar di hatinya bisa terangkat. Teman-teman ahli biologi sudah tiba, siaran langsung akan ditutup sementara. Begitu Yao selesai bicara, puluhan personel bersenjata lengkap dengan senjata tajam. Menatap tajam, tentara pasukan khusus berhelm baja langsung berbaris dalam beberapa saf. Direktur Liu, saya Kapten Pasukan Khusus Langya Gao Feng diperintahkan datang untuk bekerja sama dengan tim arkeologi. Sambil memberi beberapa isyarat, pasukan khusus di belakangnya segera berjaga di sekitar makam Qin Shi Huang. Segera beberapa ahli biologi yang membawa peralatan canggih dan profesor top berseragam putih satu persatu masuk. Melihat makhluk di pelukan Yao, keraguan mereka langsung sirna tertawa. Naga-naga negara kita benar-benar punya naga yang bicara, adalah ahli biologi terbaik negara naga Liu Hua. Saat ini ia bersemangat hingga berlinang air mata, seluruh tubuhnya gemetar. Wang tua, cepat ambil peralatannya, ukur dulu tanda-tanda vital sebelum tanda vital saya dipastikan. Tidak ada yang berani membawa saya pergi, bagaimanapun saya penuh legenda kalau saya adalah penjaga makam Qin Shi Huang. Jika terjadi sesuatu setelah pergi, tidak akan ada yang bisa menolongmu, gadis kecil. Berikan naga emas ini padaku. Liu Hua menarik napas dalam-dalam dengan suara paling lembut berkata pada Yao. Namun saat dia mengulurkan tangan bersiap membuka karena terlepas dari dekapan hangat dan suara obrolan di sekitarku, aku sedikit membuka mata dan terbangun. Kenapa aku tiba-tiba diangkat? Ada gumpalan lembut itu kemana? Aku yang masih mengantuk masih sedikit bingung. Pohon-pohon berkilauan dengan cahaya samar. Detik berikutnya, seluruh naga ini tiba-tiba sadar. Ternyata melihat seorang lelaki tua dengan senyum penuh perhitungan berdiri di depannya, seolah ingin menangkapku untuk keuntungan. Apa-apaan ini? Apa dia naksir aku? Siapapun dia, apapun yang ingin dia lakukan. Aku sama sekali tidak ingin orang tua itu menyentuhku. Aku berjuang keras, lalu memanjat kembali ke pelukan Yao melalui lengannya. Orang tua tidak semanis gadis. Melihat pemandangan ini, tangan Liu Hua berhenti di udara. 81 wajahnya malu, Yao tidak bisa menahan tawa, kulitnya yang halus dan kenyal terlihat. Dengan senyum canggung yang tak tertahankan, dia tertawa ringan, kulitnya yang halus terungkap. 2 sarang dangkal, dia memelukku dengan lembut dan berkata, Profesor Liu, bayi naga emas mungkin sedikit malu, aku akan menenangkannya sebentar, di bawah sentuhannya yang lembut. Aku memang menurunkan kewaspadaanku, bahkan menikmati dan terpesona. Melihatku tenang. Yao baru berhenti mengelus, mengulurkan tangan bersiap memberi Profesor Liu. Ayo, datang. Aku tidak melawan kali ini. Bisakah naga ini dipeluk? Sungguh suatu kehormatan besar. Hasilnya kau malah mendorongku keluar. Aku melirik komentar penonton ke arah gadis ini. Tatapan itu membuat hati Yao dipenuhi penyesalan. Seolah-olah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sebelum dia sempat bereaksi, aku mengalihkan pandanganku. Naga ini benar-benar marah. Jenis yang tidak bisa dibujuk. Aku sedikit membuka mulutku. Di tengah keterkejutan semua orang, ia meraung. Raungan naga ini, meski masih kecil, memiliki kekuatan tembus yang tajam. Raungan naga disertai dengan tekanan tertinggi. Seketika, badai menerjang dunia, baik yang berjalan di darat maupun yang terbang di langit, semuanya merangkak di tanah dengan gemetar. Bahkan semua orang di dalam makam Qin Shi Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bersujud dan menyembah Dewa Naga. Ini adalah Dewa Naga. Liu Hua yang terdekat menggerakkan bibirnya, tubuhnya sedikit bergetar, siap berlutut. Yang lain merasa hati mereka tersentuh, darah mereka mendidih dan anggota tubuh mereka terbakar. Para prajurit negara naga merasakannya lebih dalam. Di bawah auman naga itu, kelelahan mereka saat berjalan lenyap seketika, digantikan oleh semangat yang membara. Seolah tercerahkan oleh seorang dewa,
Para prajurit merasakan perubahan itu dengan mata terkejut. Beberapa mengepalkan tangan dan mengayunkannya ke udara. Di tengah ledakan energi, mereka merasa memiliki kekuatan tak terbatas, tubuh seolah terlepas dari belenggu, mencapai alam yang lebih halus. Para prajurit menoleh ke arahku, tatapan mereka murni dan teguh. Jelas mereka sadar akan perubahan diri mereka. Itu disebabkan oleh auman naga itu. Sementara para ahli biologi dan arkeologi di sana, memandang dengan berlinang air mata. Mereka tidak pernah menyangka di usia yang sudah tergolong tua, mereka masih bisa merasakan detak jantung yang berdebar kencang. 102 seluruh tubuh terasa 10 tahun lebih muda. Penampakan naga ini lebih meyakinkan daripada tes apapun. Di seluruh dunia, selain dari naga agung Cina, 103 siapa lagi yang bisa membuat orang-orang Cina bersemangat dan berdarah panas? Naga emas ini telah dipastikan sebagai naga asli. 104 tetapi ketika semua orang bersuka cita, hanya Yao Yao yang merasakan sedikit ketegangan di hatinya, karena dia bisa merasakan seringai jahat di dalam penampakan naga itu. 105 naga emas itu tampak marah karena tindakannya. Sebelum dia sempat bereaksi, aku melepaskan diri dari pelukannya dan mendarat di tanah. 106 kemudian, dengan angkuh, aku memalingkan kepala dan mendengus pelan, mengeluarkan suara dari tempat ini. Dasar wanita bodoh. 107 betapa beruntungnya bisa memeluk naga ini. Mengapa kau malah melepaskanku? Rasakan kemarahan nagaku. 108 setiap anak muda yang bersinar pasti tidak akan salah. Tidak, saya adalah... 109 kilatan kekhawatiran melintas di mata indah Yao Yao. Benar saja, bayi naga emas itu marah. Dia begitu mempercayainya. 110 namun dia malah akan menyerahkannya kepada orang lain. Melihatku semakin menjauh, dia tidak bisa lagi menjaga identitasnya sebagai pembawa acara. 111 dengan tergesa-gesa dia mengejarku. Bayi naga emas, jangan marah. Aku salah. 112 suara lembutnya seperti hembusan angin musim semi. Aku tidak bisa menahan diri untuk berhenti, tetapi kepalaku masih menoleh ke samping. 113 melihat ini, Yao Yao segera merasa lega. Yao Yao mencoba mengulurkan tangan lagi. 114 ketika dia melihatku tidak menolak, barulah dia tersenyum dan memelukku kembali ke pelukannya. 115 maaf, bayi naga emas. Bayi naga hitam tampaknya tidak suka dipeluk orang lain. Biar aku saja. 116 dia berbicara dengan sedikit gugup, takut Profesor Liu akan menolak, tetapi bahkan begitu, 117 dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Jika membuat naga kecil itu marah, dia tidak akan diizinkan memeluknya lagi nanti. 118 maka dia benar-benar akan menangis tanpa air mata. Profesor Liu hanya bisa mengangguk setuju tanpa daya. 119 terserah pada siapa Tuan Naga mau mengikuti. Kemudian dia berbalik untuk memberitahu yang lain, kita akan membawa naga emas itu kembali ke Institut Penelitian. 120 saat ini aku mengusap perutku yang keriput. Begitu lama aku belum makan sesuatu yang hangat. Apa yang seharusnya dimakan oleh naga? 121 susu naga? Di mana bisa menemukan susu naga? Aku tanpa sadar melihat ke bawah ke permukaan lembut di bawahku. 122 aku tidak tahu apakah susu manusia akan berhasil. Mungkin ini adalah topik yang layak diteliti. Yao Yao berjalan di depan rombongan. 123 dia merasakan gerakan di pelukannya dan buru-buru menunduk untuk memeriksa. Ada apa? 124 nak kecil, aku tidak menyangka akan benar-benar mendapat tanggapan. Aku melihat diriku menggosok perutku. 125 mulutku berdecap mengeluarkan suara rengekan yang menggemaskan. Yao Yao terkejut. Seluruh tubuh terasa 10 tahun lebih muda. Bayangan naga ini lebih meyakinkan daripada pemeriksaan apapun. Di dunia ini, selain naga bangsa Tuteng, siapa lagi yang bisa membuat hati rakyat naga bangsa bergelora, darah mendidih? Naga emas ini dipastikan adalah naga sejati. Namun, saat semua orang bersorak gembira, hanya Yao Yao yang merasakan ketegangan di hatinya karena ia bisa merasakan seringai dalam bayangan naga itu. Naga emas itu sepertinya marah atas tindakannya. Sebelum dia sempat bereaksi, aku melepaskan diri dari pelukan dan mendarat di tanah. Kemudian, dengan angkuh menolehkan kepala, mendengus pelan. Wanita yang tidak tahu diri. Betapa terhormatnya bisa memeluk naga ini, namun kalian malah membuangku. Rasakan amarah naga ini. Setiap naga muda jelas tidak pandai. Salah, di hadapan 3 orang ini. Di mata Yao Yao yang indah terlintas kepanikan. Benar saja, bayi naga emas itu marah. Ia begitu mempercayainya. Namun ia justru akan menyerahkannya kepada orang lain. Melihatku semakin menjauh, ia tak lagi peduli dengan statusnya sebagai pembawa acara. Ia bergegas mengejar dengan panik. Bayi naga emas, jangan marah ya, aku salah. Suaranya yang lembut dan manis bagaikan hembusan angin musim semi. Aku tak bisa tidak berhenti, namun kepalaku tetap berpaling. Melihat itu, Yao Yao seketika lega. Yao Yao kembali mencoba mengulurkan tangannya. Melihatku tidak menolak, barulah ia tersenyum dan kembali memelukku. Maafkan aku, bayi naga emas. Bayi naga hitam tampaknya tidak suka dipeluk orang lain. Biar aku saja. Saat ia berbicara, ia sedikit gugup, takut Profesor Liu menolak. Namun meskipun begitu, dia juga tidak akan melepaskannya,
Kalau-kalau membuat naga emas kecil marah dan tidak membiarkannya memeluknya lagi. Kalau begitu dia benar-benar akan menangis tanpa air mata. Profesor Liu hanya bisa mengangguk setuju dengan tak berdaya. Dewa naga mau ikut siapa saja. Biarkan dia ikut siapa saja. Kemudian dia berbalik untuk memberitahu yang lain. Kita bawa naga emas kembali ke institut. Saat ini aku menggaruk perutku yang keriput, sudah lama tidak makan yang hangat. Apa yang seharusnya dimakan naga? Susu naga? Di mana mencari susu naga? Aku tanpa sadar melihat ke bawah ke kelembutan di bawahku. Aku tidak tahu apakah manusia bisa. Mungkin ini adalah topik yang layak diteliti. Yao Yao berjalan di depan tim. Dia merasakan gerakan di pelukannya, segera menunduk untuk melihat. Ada apa denganmu? Anak kecil, aku tidak menyangka mendapat tanggapan. Aku melihatku mengusap perutku. Mulutku berdecak mengeluarkan panggilan yang menggemaskan. Mata indah Yao Yao yang kokoh semakin membesar. Seolah-olah tersentuh secara telepati, dia langsung mengerti maksudku. Profesor Liu, bayi naga emas itu sepertinya lapar. Bagaimana ini? Liu Hua sedikit bingung, tetapi segera tenang. Mari kita pergi keluar dulu. Tak lama kemudian, semua orang tiba di area kendali di luar makam Kaisar Qin. Baru pada saat itulah aku mengerti mengapa kelembutan itu begitu mengejutkan, makanan khusus hewan yang sangat kaya dan seimbang. Jika itu hewan karnivora lain, pasti akan memakannya dengan nikmat, tetapi meskipun aku karnivora, tubuh ini memiliki jiwa manusia. Aku memutar bola mataku, bahkan tidak ingin melihat makanan di depanku. Yao Yao menenangkan. Rambut emasnya tergerai, Profesor Liu, bayi naga emas tampaknya tidak mau makan. Liu Hua menggaruk dagunya, merenung, kita harus menggabungkan konsep-konsep lama, dan tidak lagi memperlakukan naga emas sebagai hewan biasa. Melihat mereka menebak dan menyimpulkan, aku akhirnya tidak tahan lagi. Aku melompat dari pelukan Yao Yao, dan di bawah tatapan semua orang, berjalan dengan angkuh ke depan sebatang kayu mati. Mengulurkan cakar dan menggesek kayu dengan lembut, beberapa tusuk sate bambu bulat langsung terbentuk. Setelah mencuci tusuk sate, aku dengan terampil menusukkan potongan-potongan daging sapi mentah itu, lalu aku langsung menyemburkan api. Memulai memanggang sate sapi. Aku sendiri adalah naga, mengarungi awan. Menyemburkan api dan air adalah kemampuan dasar. Setelah makan kenyang, saat langit semakin gelap, Liu Hua segera meminta semua orang untuk mengemas barang-barang mereka, naik pesawat, dan bergegas kembali ke Institut Biologi Ibu Kota tanpa penundaan. Hingga larut malam, sebuah pesan resmi disiarkan ke setiap ponsel warga negara naga. Dalam proses penggalian makam Kaisar Qin, negara kami akhirnya menemukan naga muda hidup untuk pertama kalinya, yang dianggap sebagai naga sejati. Saat ini berada di bawah perlindungan, begitu berita dirilis, seluruh jaringan langsung mendidih. Selain platform resmi yang terus merilis berita, platform perangkat lunak lainnya saling berlomba untuk lumpuh, popularitas dan pengaruhnya. Bahkan melampaui gabungan sejarah. Pemerintah telah mengkonfirmasi, lihat siapa yang berani mengatakan di masa depan. Naga timur dari negara naga belum bangkit. Negara naga ditakdirkan untuk bangkit. 4 pagi. Sinar fajar menyingkap selubung tipis malam. Seberkas cahaya menembus ambang jendela, menyinari tubuh nagaku. Aku merasa seperti bermimpi indah. Dalam mimpi aku berubah menjadi seorang pelayan yang merawat kebutuhan sehari-hariku. Bahkan para putri naga pun berkerumun untuk menemuiku. Setiap malam aku harus membalik ratusan kartu. Untungnya, tubuh nagaku kuat, ini tidak masalah. Saat aku hendak membalik kartu kedua, aku terbangun oleh suara bising di sekitarku, aku membuka mataku dengan marah. Tidak peduli siapa yang mengganggu urusan bayiku, aku melihat tidak ada gadis naga atau murid perempuan di depanku, hanya beberapa wajah tua yang tidak puas. 152 darahnya dipenuhi keheranan, dan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah bangun, sudah bangun. 153 naga hitam itu akhirnya terbangun lagi. Seorang sarjana tua berkata dengan mata berkaca-kaca dan penuh semangat, aku melihat para sarjana tua ini, satu persatu 154 wajah mereka memiliki lingkaran hitam besar. Jelas mereka tidak tidur. Hati tersentuh sedikit, dan kemarahan karena tidurnya diganggu, menghilang seketika. 155 aku sedikit mengangkat kepalaku dan meregangkan tubuh. Suara gemuruh malas bergema di seluruh ruangan. Di bawah raungan naga ini, 156 para sarjana di seluruh ruangan merasa seperti baru saja terlahir kembali. Aku tidak memedulikan para sarjana tua yang bersemangat ini, dan mengalihkan pandanganku ke tempat lain. 157 di mana pengawal pribadiku? Kenapa pengawal pribadiku hilang setelah aku tidur? 158 saat aku bersiap untuk memprotes, pintu logam laboratorium tiba-tiba diketuk. Profesor Liu, saya baru saja mendengar suara anak naga hitam itu. 159 apakah dia sudah bangun? Bolehkah saya masuk? Yao Yao dengan lembut mengetuk pintu, udara dan energi bercampur. 160 Profesor Liu baru saja tersadar, dan sebelum dia sempat berbicara, aku melompat turun dan dengan ringan berjalan ke arah pintu. 161 kemudian, kedua kaki belakang berdiri, cakar depan memegang gagang pintu, dan dengan lembut membukanya. Yao Yao melihat bahwa aku yang membuka pintu,
162 dengan penuh semangat berlutut separuh, dan dengan lembut memelukku. Aku merasakan kelembutan yang akrab itu. 163 terbaring menikmati di pelukan Yao Yao. Dan pemandangan ini juga terekam sepenuhnya oleh kamera di belakang Yao Yao. 164 penonton di siaran langsung tiba-tiba berteriak kegirangan, "Wow, ternyata anak naga emas yang membuka pintu." Saya menyebut gelombang ini sebagai perjalanan dua arah. 165 anak naga hitam itu terlalu imut. Aku juga ingin berpelukan dengan anak naga hitam itu. Apakah Institut Biologi masih merekrut? 166 Saya akan mendaftar sekarang. Saya ingin memberi hadiah untuk Zheng Ge kita. Popularitas siaran langsung melonjak seketika. 167 Aku menyentuh perut kecilku di pelukan Yao Yao, dan memanggil, "Au-au," dengan suara pelan. Liu Fangyi dan Wen Sheng juga berlari keluar dari laboratorium. 168 Ada juga Direktur Liao dan banyak sarjana tua lainnya di samping. Naga emas itu lapar lagi, cepat beritahu ahli gizi khusus itu. 169 Dan buat semua bahan yang mereka siapkan. Mataku berkelip, ahli gizi khusus. Dengarkan kata-kata berkelas ini. 170 Sepertinya koki yang sangat profesional. Seharusnya tidak seperti barang kemarin lagi. Saat ini, seorang gadis kecil yang mungil 171 dan imut mengenakan kacamata datang. Perkenalkan, ini Muni, seorang sarjana biologi berprestasi yang dipindahkan dari tempat lain. 172 Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab untuk mencatat pertumbuhan anak naga emas. Yao Yao sedikit menyesal. Meskipun dia adalah satu-satunya yang saat ini 173 dapat dekat dengan anak naga emas, tetapi dia tidak profesional. Mencatat pertumbuhan adalah sesuatu 174 yang memang harus diserahkan kepada profesional. Memikirkan hal ini, dia tersenyum seperti gadis terkenal. "Halo, nama saya Lin Yao Yao." 175 Muni juga tersenyum sedikit. "Halo, saya sering melihat Anda di televisi." Darahnya dipenuhi kejutan, dan kelelahan yang tak dapat disembunyikan. "Bangun, bangun." Naga hitam akhirnya terbangun. Seorang cendekiawan tua berkata dengan mata berkaca-kaca karena kegembiraan. Aku memandangi para cendekiawan tua ini, satu persatu. Dengan lingkaran hitam besar di bawah mata mereka, jelas mereka juga tidak tidur. Hati saya sedikit tersentuh, dan pada saat itu, kemarahan karena mimpi indah yang terganggu perlahan menghilang. Saya sedikit mendongak dan meregangkan tubuh. Raungan petir yang malas bergema di seluruh ruangan. Di bawah raungan naga ini, semua cendekiawan di ruangan itu tampak segar, seolah terlahir kembali. Saya tidak memperhatikan para cendekiawan tua yang bersemangat ini, mata saya mengamati ke arah lain. Di mana pengawal pribadi naga ini? Mengapa pengawal pribadi naga ini hilang setelah tidur? Saat saya bersiap untuk mengajukan protes, pintu logam laboratorium tiba-tiba diketuk. "Profesor Liu, saya baru saja mendengar suara anak naga hitam itu. Apakah dia sudah bangun? Bolehkah saya masuk?" Yao Yao mengetuk pintu dengan lembut, terbang dan berinteraksi dengan energi. Profesor Liu baru saja sadar. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, saya sudah melompat turun dan dengan ringan berjalan ke arah pintu. Kemudian, kedua kaki belakang saya berdiri, cakar depan saya memegang kenop pintu, dan saya membuka pintu dengan ringan. Yao Yao melihat saya membuka pintu. Dengan bersemangat setengah berjongkok dan dengan lembut memeluk saya. Saya merasakan kelembutan yang familiar itu. Terus menikmati aliran melawan, ia bersandar di pelukan Yao Yao, dan adegan ini sepenuhnya terekam oleh kamera di belakang Yao Yao. Para penonton di ruang siaran langsung sontak bersorak gembira. "Wow, ternyata si anak naga emas yang membuka pintu." Aku menyebut gelombang ini sebagai saling mendekat. Anak naga hitam itu sangat lucu. Aku juga ingin dekat-dekat dengan anak naga emas. Bolehkah aku bertanya, apakah Institut Riset Biologi masih merekrut karyawan? Aku akan mendaftar sekarang juga. Aku ingin memberikan hadiah untuk Zheng Geku. Popularitas ruang siaran langsung melonjak seketika. Ia menyentuh perut kecil di pelukan Yao Yao, dan berseru lirih, "Au-au." Liu Yuanzhang dan Liu Hua juga berlari keluar dari laboratorium. Di samping mereka ada Direktur Liao dan banyak akademisi tua lainnya. Naga emas itu lapar lagi, cepat beritahu ahli gizi kelas 1. Buatlah semua bahan yang mereka siapkan. Aku menyipitkan mata, ahli gizi kelas 1, dengar kosakata kelas atas ini. Jelas sekali mereka adalah juru masak yang sangat profesional. Seharusnya tidak akan sama dengan makanan kemarin lagi. Saat itu, seorang gadis mungil berjalan mendekat. Seorang gadis manis berkacamata. "Izinkan aku memperkenalkan, ini adalah Muni, seorang sarjana biologi berprestasi yang dipindahkan dari tempat lain. Mulai sekarang dia akan bertanggung jawab mencatat pertumbuhan anak naga emas." Yao Yao tersenyum tipis. Meskipun saat ini dia satu-satunya yang bisa. Orang yang dekat dengan naga emas kecil itu tetapi tidak profesional. Hal seperti mencatat pertumbuhan memang seharusnya diserahkan kepada para profesional. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pada selebriti itu. "Halo, nama saya Yao Yao." Muni juga tersenyum tipis. "Halo, saya sering melihat Anda di televisi. Saya sangat mengagumi Anda." Muni juga tersenyum tipis. "Halo, aku sering melihatmu di televisi, aku sangat mengagumimu." Aku mengedipkan mata, melihat ke kiri dan ke kanan,
lalu mengangguk puas. Profesor Liu ini benar-benar mengerti aku. Bolehkah aku menyentuhnya? Mata Muni berbinar, suhu 700 juta. Yao Yao mengangguk. Tentu saja, sentuh dengan lembut, mungkin ia akan menolak. Tetapi jika tidak menolak, itu berarti berapa tahun? Mulut kecil Muni yang bernama mencoba mengulurkan tangan, perlahan mendekat. Dia melihat aku tidak melawan, lalu dengan lembut menyentuh. Bagus sekali, sepertinya anak naga emas tidak menolakmu. Melihat anak naga hitam tidak menolak Muni, Profesor Liu akhirnya menghela napas lega. Muni ini dipilih oleh mereka semalam melalui seleksi ketat. Dipilih dari segi aura, pengetahuan, dan fisik, bisa dikatakan 100 kali lebih ketat daripada kontes kecantikan. Para penonton di ruang siaran langsung juga mulai berdiskusi melihat pemandangan ini. Hahaha. Anak naga emas memang naga yang tidak sopan. Dia tidak membiarkan para ahli menyentuhnya, tetapi tidak takut disentuh oleh wanita cantik. Kamu bisa selamanya percaya pada selera anak naga emas. Kemudian dia membawaku ke restoran di seberang. Di perjalanan kami kebetulan bertemu di Taman Ekologi. Beberapa harimau sedang memangsa-mangsa. Yao Yao membelalakan matanya terkejut. Anak naga emas, harimau-harimau ini. Apakah mereka menunjukkan penyerahan diri padamu? Aku hanya dengan santai mengibaskan cakar kecilku. Suasana hatiku sangat baik setelah melampiaskan emosi. Menarik kerah Yao Yao, mendesaknya untuk segera pergi ke kantin. Untungnya perjalanannya tidak jauh. Segera tiba di depan kantin, au-au. Mataku berbinar begitu mendekati lobi kantin. Di lobi berdiri dua baris, wanita juru masak cantik berseragam kerja, kaki jenjang berkulit hitam. Payudara besar yang menggoda, membuat mata terpana. Selamat datang anak naga emas di restoran kami. Yao Yao juga sedikit terkejut. Semua wanita ini dipilih oleh Profesor Liu, ahli gizi profesional, bertanggung jawab atas makanan anak naga hitam sehari-hari. Kata Muni pelan di depan Yao Yao, selama anak naga emas bisa tinggal di dalam negeri naga, segala pengorbanan pantas dilakukan. Aku melihat kaki jenjang di depanku, orang ini Liu Fangyi, nanti aku harus memberinya porsi lagi. Dia benar-benar mengerti naga ini. Di luar lobi kantin, ada banyak anggota pasukan khusus bersenjata lengkap. Dan berbagai peralatan besar tersembunyi di tempat gelap, kekuatan pertahanan setara benteng militer, dan seluruh institut riset biologi juga demikian. Penonton di ruang siaran langsung juga terkejut melihat pemandangan di layar. Negara benar-benar hebat. Dengan kekuatan pertahanan seperti ini, mungkin lalat pun tidak bisa masuk. Ketampanan anak naga emas ini sungguh luar biasa. Aku juga ingin punya banyak wanita juru masak cantik seperti ini. Di atas meja makan bundar besar di lobi kantin, tersaji berbagai macam hidangan lezat yang memanjakan mata. Liu Fangyi benar-benar memikirkannya, juru masak yang dicarinya adalah dari ahli gizi terbaik dari seluruh negeri. Dan banyak makanan kelas atas diangkut semalam. Yang berenang di laut, terbang di udara, berjalan di darat. Dari sumber hingga gudang pengolahan, kesegarannya lebih dari 4 jam. Semuanya agar naga emas bisa memakannya saat terbangun. Saat makanan segar dan lezat, saya melompat dari pelukan An-An dan merangkak ke atas telur giok putih. Saya menjulurkan kepala kecil saya, melihat makanan di depan saya, siap untuk mulai makan. Tiba-tiba muncul beberapa ide di benak saya. Jika saya ingin makan daging harimau, apakah institut akan memenuhinya juga? Saya menjilat bibir saya. Yao Yao di samping tertawa kecil tak tertahankan. Ada apa, naga emas? Apakah Anda tidak tahu cara memakannya? Yao Yao mengambil sumpit dan mengambil sepotong daging untuk memberi saya makan. Benar saja, ahli gizi terbaik dengan bahan-bahan terbaik membuat makanan lezat ini rasanya sungguh luar biasa. Aku menyipitkan mata dan mengingat kembali kelezatan di perutku berbaring di kursi empuk, aku hanya perlu membuka mulut. Menikmati pelayanan Yao Yao yang penuh perhatian setelah setengah hari berlalu, aku baru sedikit merasa kenyang. Jangan lihat tubuhku kecil, kekuatanku sangat menakjubkan, aku bisa merasakan dengan jelas. Makanan yang kumakan berubah menjadi untaian energi yang mengalir di dalam tubuhku, rasanya sangat nyaman. Aku menggerakkan cakarku, Yao Yao menghentikan gerakannya dan bertanya dengan ragu. Naga emas kecil, apakah kamu sudah kenyang? Aku menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sudah kenyang? Makanan sebanyak ini bahkan tidak cukup untuk menyumpal gigiku. Mungkinkah kamu ingin aku juga makan sedikit? Mata Yao Yao berbinar gembira. Lalu dia melihatku menggunakan cakarku. Mengambil sendok, di bawah tatapan terkejut semua orang, aku mengambil sebuah bakso dari mangkuk sup. Menaruhnya di mangkuk Yao Yao, setelah berpikir sejenak, aku mengambil satu lagi. Begitulah seharusnya. Sambil mengisi satu persatu. Tidak, masih kurang, lalu mengambil 2 roti lagi. Melihat si naga emas kecil terlihat menggemaskan, Yao Yao tidak bisa menahan senyum tipis, ruang siaran langsung pun mulai menggoda. Si naga emas kecil membuatku tertawa terbahak-bahak, dia memberi kakak Yao Yao 2 bakso. Apa maksudnya 2 roti? Apakah ada ahli yang bisa menjelaskan? Apakah karena si naga emas kecil tidak terlalu puas dengan ukuran Yao Yao sehingga dia tidak nyaman berbaring? Jadi ingin dia mengisinya? Zheng Geku benar-benar nakal. Setelah ribuan tahun, keahliannya masih sama.
Makan ini memakan waktu hampir 2 jam. Inilah tujuan pencatatan buku harian yang dipersembahkan, tiba-tiba berbisik kepada Yao Yao. Yao Yao, Profesor Liu berkata, tempat untuk perayaan festival Kixi yang sedang dipersiapkan untuk si naga emas kecil sudah dipilih. Dia meminta kami membawakan si naga emas kecil ke sana untuk melihat apakah dia puas. Baik, kalau begitu kita pergi sekarang. Yao Yao memeluk si naga emas kecil di pelukannya, pergi dari restoran di bawah tatapan para juru masak yang enggan. Melewati taman ekologi lagi, bersiap untuk pergi ke landasan helikopter di Institut Penelitian. Belum sampai di landasan helikopter. Yao Yao tercengang melihat layar di depannya, anggota pasukan khusus bersenjata lengkap, seolah-olah dewa turun dari langit. Semuanya tampak luar biasa, dengan aura yang sangat kuat, dan di belakang mereka di landasan pacu yang luas, helikopter militer besar berwarna hijau. Ada 9 helikopter, moncong senjata hitam pekat di bawahnya membuat orang gentar, namun terhenti. Yao Yao ingat dengan jelas. Kemarin dia datang hanya dengan 3 helikopter, hari ini bertambah menjadi 9. Halo, saya Gao Feng. Bertanggung jawab untuk mengawal bayi naga hitam ke CCD, seorang anggota pasukan khusus terkemuka berjalan mendekat, berkata kepada Yao Yao dengan ramah. Halo Kapten Gao, kita bertemu kemarin. Benar, terima kasih banyak kemarin karena telah menenangkan bayi naga emas. Arti bayi naga emas bagi negara Sia besar kami. Sungguh sangat penting. An berkata dengan rendah hati, karena bayi naga emas memang sangat penurut. Kalau begitu mari kita berangkat, Profesor Liu sudah menunggu di sana. Baik, bayi naga emas juga sudah sangat menantikannya. Saat helikopter ke-9 perlahan naik, banyak formasi tempur, satu demi satu menemukan lembah bintang utama. Seluruh tim helikopter seperti naga terbang menuju kejauhan. Saat aku menginjak kaki Yao Yao yang lembut dan halus, sepasang mata tembaga berkilauan melihat ke bawah, seolah ada sesuatu yang tersentuh di dalam hati. Naga itu melayang tanpa suara, matanya yang seperti kaca memancarkan keagungan tak terduga, diselimuti cahaya keemasan, ia perlahan melayang naik. Anak naga emas akan terbang? Mata dan napasnya sudah terkejut, sekarang dia berada di helikopter. Jika anak naga emas terbang dari sini, ada kemungkinan besar dia akan terluka. Cepat cari tempat datar untuk mendaratkan helikopter. Kita sampai di permukaan, Gao Feng menekan interkom di telinganya dan memberi perintah darurat, namun tepat pada saat itu. Raungan naga kuno yang seolah berasal dari zaman purba terdengar samar di telinga semua orang, kemudian sosokku kembali turun. Kembali ke pelukan Yao Yao, Yao Yao memandang dengan heran naga emas kecil di pelukannya. Ia merasakan berat anak naga emas itu. Sepertinya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Anak naga emas itu telah tumbuh, kata Gao Feng dengan suara yang sangat pasti. Pandangan kembali fokus merekam. Benar, anak naga emas itu seharusnya bertambah beberapa sentimeter. Adegan barusan, jika terjadi di masa lalu. Jika bukan pertunjukan efek khusus, mungkin tidak ada yang percaya, tetapi jika terjadi pada bayi naga emas, semuanya menjadi masuk akal. Pertanda baik turun dari langit, raungan naga purba, naga muda terbang ke angkasa, membawa berkah ke negeri. Semua orang terkejut. Tidak ada adegan yang bisa lebih menggairahkan rakyat kerajaan naga Daxia selain ini, dan saat ini. Profesor Liu, apakah kau melihatnya? Apakah kau melihatnya? Seorang cendekiawan tua di kerumunan, gemetar dengan air mata panas. Berkata dengan penuh semangat kepada Liu Fangyi. Liu Fangyi dan Direktur Liao, DLL, memegang ponsel mereka dan menatap lekat-lekat layar. Terlihat. Jika terbukti bahwa naga emas muda adalah reinkarnasi kematian, maka cadangan naga emas muda akan menjadi awal bagi semua iblis bergigi besar. Habitat naga emas muda sangatlah penting. Selanjutnya, beban di pundak kita akan sangat berat. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menciptakan bagi naga emas muda sebuah rumah yang benar-benar sempurna dan nyaman. Dan pengaruh naga emas muda telah menyebar ke luar negeri. Bahkan orang-orang asing pun mulai memperhatikan gerakan naga emas muda. Setelah penerbangan, helikopter yang saya tumpangi, dengan pengawalan 8 helikopter lainnya, memasuki daerah pegunungan yang indah. Apakah naga emas muda puas dengan tempat ini? Direktur Liu berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Saya menjulurkan kepala dari pelukan Yao Yao dan melihat sekeliling. Tempat ini awalnya adalah area yang digunakan oleh lembaga penelitian untuk mengamati zona ekologis. Sekarang, setelah disetujui oleh atasan, seluruh zona ekologis ini dialokasikan untuk naga emas muda sebagai habitatnya. Saat ini, tempat ini masih dalam tahap awal. Di masa depan, lebih banyak fasilitas modern akan ditambahkan di atas dasar yang ada. Untuk memastikan bahwa naga emas muda hidup senyaman dan setenang mungkin, saya mengangguk puas, lalu saya berhenti berjalan dan mengulurkan kaki depan saya. Setelah berpikir sejenak, saya membuka 3 cakar. Direktur Liu sedikit terkejut, tidak mengerti maksudnya. Ini berarti oke. Direktur Liu menggaruk kepalanya dan menatap Yao Yao. Naga emas muda mungkin ingin mengatakan bahwa ia menginginkan 3 habitat, sehingga dapat bergiliran ditempati. Saya terus mengangguk. Memang pantas menjadi mentor yang saya pilih, dia adalah orang yang paling mengenal saya.
Direktur Liu tiba-tiba tercerahkan dan segera berkata dengan tegas, tidak masalah. Ini hanyalah masalah sepele. Belum lagi 3, bahkan 30 pun tidak masalah. Para netizen juga heboh. Hanya dengan satu gerakan tangan bisa mendapatkan 30 unit properti. Aku ingin menangis karena iri. Benar-benar sesuai dengan karakter Zhengge yang berani. Rumahku punya villa, aku bersedia menyumbangkannya untuk naga emas muda sebagai tempat tinggal. Ini adalah mempersembahkan harta karun kepada naga sungguhan. Mungkin akan menurunkan pahala besar. Aku juga akan menyumbangkan villa di rumah. Orang-orang kaya di internet berbondong-bondong menawarkan untuk menyumbangkan rumah mereka, hanya demi mendapatkan berkah dari naga emas. Agar keturunan mereka juga ikut merasakan keberuntungan. Bahkan Direktur Liao tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berbisik kepada Direktur Liu. Lau Liu, aku punya villa kecil di kampung halaman yang menghadap ke gunung dan sungai. Aku bisa menyumbangkannya tanpa syarat. Direktur Liu memutar matanya. Teman lama, kau juga tahu aturan kita. Hal seperti ini pasti harus diperiksa terlebih dahulu. Belum selesai berbicara, dering telepon menginterupsi percakapan mereka. Liu Fangyi menjawab telepon. Apa? Hasil tes sudah keluar? Baik, saya segera kembali. Liu Fangyi dengan cepat menutup telepon. Teman lama, hasil tes sudah keluar. Saya harus kembali dulu untuk melihatnya, urusan di sini saya serahkan padamu. Liu Fangyi menepuk pundak Direktur Liao. Ia bergegas menuju halaman rumput dan pergi dengan helikopter. Direktur Liao menggelengkan kepala, tersenyum tak berdaya, orang tua ini benar-benar cepat perginya. Saat ini, di bawah perlindungan Kapten Gao dan pasukan khusus lainnya, aku melompat-lompat menuju danau jernih tak jauh dari sana. Yao Yao, anak naga emas mau melakukan apa? Muni menggigit ujung lengan bajunya, agak bingung, aku tidak tahu, mungkin dia ingin bermain air. Mata Muni berbinar. Airnya tidak lagi dalam, ada naga zelin, hari ini akhirnya aku bisa menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Kemudian aku berdiri di tepi danau. Melihat pantulan di air, permukaan air tenang, air jernih hingga dasar. Aku berpose beberapa kali, mengagumi sosokku, memang pantas. Sangat tampan, kemudian aku melompat ke permukaan danau. Yao Yao dan semua staf yang hadir. Pasukan khusus semuanya memasang wajah serius, meskipun mereka semua tahu bahwa sebagai naga, air sama sekali tidak mengancam anak naga emas. Namun kekhawatiran batin tetap tak terhindarkan, Gao Feng sudah siap masuk ke air kapan saja. Pada saat ini, air danau mengalir deras ke langit, sebuah pilar air yang seperti naga menjulang dari atas ke bawah, ombak mengamuk hijau. Boom! Seorang staf menunjuk ke tengah danau, naga emas lahir. Terlihat seekor naga kecil berwarna emas berputar-putar di udara, dan aliran air yang memancar dari danau melingkari naga emas kecil itu. Seperti naga raksasa yang patuh pada perintah, sekarang aku bisa mengendalikan sumber air sesuka hati. Perlu diketahui, anak naga emas. Sejak ditemukan hingga sekarang baru kurang dari 3 hari. Dari lolongan naga hingga menyemburkan api, hingga sekarang mengendalikan air. Anak naga emas telah memberi mereka begitu banyak kejutan. Awan menghilang, kabut menghambur, sinar matahari turun, sebuah cahaya merah membentang di tepi danau. Aku berdiri di atas jembatan pelangi berwarna-warni, memandang hasil karyaku dengan puas. Tapi aku mulai tidak kuat. Tubuhku masih terlalu kecil, lelah dan lapar, naga ini perlu istirahat. Aku menguap, sosokku berkelebat, plup, aku jatuh lurus ke dalam air. Anak naga emas serahkan padaku. Kapten Gao sangat tegas, langsung melompat ke dalam air dan mengangkatku keluar dari air. Namun, Kapten Gao yang baru berenang setengah jalan tiba-tiba membeku di tempatnya. Di permukaan danau yang jernih, ternyata melingkari. Sebuah teratai putih besar mekar, mengangkat anak naga emas di tengah teratai, bergerak melingkar ke tepi. Kapten Gao menggosok matanya. Terkejut, pergerakan di bawah air, ini benar-benar mendobrak dunia biologi. Yao Yao memeluk naga emas kecil di pelukannya dengan lembut, menatap Kapten Gao di danau, naga emas itu sepertinya baik-baik saja. Dia sepertinya hanya sedikit lelah. Pagi berikutnya, saat aku baru bangun, kami bersiap untuk pergi ke sebuah pulau yang dibuat khusus untukku, untuk mengunjungi tempat tinggal keduaku. Sebenarnya Liu Hua sudah siap. Jika hanya ada satu habitat, kecelakaan bisa saja terjadi, jadi dia sudah menyiapkan 2 sebelumnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, negara cantik mendengar bahwa Huaxia telah menemukan naga emas kecil, dan segera mengirim orang untuk memberikan tekanan. Dengan dalih globalisasi ekonomi. Saat ini, di ruang VIP Institut Penelitian Biologi di Beijing, beberapa ahli biologi dari negara cantik sedang menunggu dengan santai. Direktur John, menurut Anda, bisakah kita menyelesaikan misi ini? Saya dengar negara besar sudah menolak banyak negara, hal yang mengejutkan pasti akan terjadi. Pria bertubuh tinggi itu bertanya dengan suara pelan. Jangan khawatir, Lucy, bagaimana negara lain bisa dibandingkan dengan kita? Negara besar tidak berani menolak permintaan negara kita, mereka pasti akan setuju, kata John dengan percaya diri. Di sebelah John, ada seorang pria paruh baya berjas putih,
Dia menjilat bibirnya. Di matanya terpancar cahaya sakit. Kuharap begitu, aku sudah tidak sabar. Ingin meletakkan makhluk kecil yang menggemaskan itu di meja operasi, lalu dengan lembut memotong otot-ototnya. John tertawa kecil. Jangan sia-siakan tenagamu, Robert. Menurut laporan yang dirilis oleh negara besar, roh kecil itu sangat kuat, tidak bisa dipotong dengan pisau biasa. Robert memejamkan mata, menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Wanita itu mendengar kata-kata itu. Tanpa sadar bergeser ke samping, menjauh satu posisi dari Robert. Namun yang lain tidak menunjukkan reaksi. Seolah-olah mereka sudah terbiasa. Bahkan ada beberapa yang menunjukkan ekspresi yang sama dengan Robert, penampilan mereka sama sekali tidak seperti ahli biologi. Bisa dibilang mereka tukang jagal di rumah potong hewan. Waktu berlalu, saat semua orang menunjukkan ketidaksabaran. Liu Hua akhirnya datang terlambat. Para tamu yang terhormat, maafkan saya, ada sedikit penundaan. Profesor Liu memandang orang-orang yang datang dengan niat buruk ini dan berkata sambil tertawa. Di sebelahnya ada seorang penerjemah. Menerjemahkan semua kata-katanya. Profesor Liu juga berusaha keras untuk berbicara, tetapi di tanah negara besar, tentu saja dia harus berbicara bahasa negara besar. Profesor Liu, inilah cara negara Anda menyambut tamu? John berkata dengan tidak senang. Liu Hua tetap tenang, ekspresinya tidak berubah. Yao datang tanpa diundang. Saya tidak mengusir Anda, itu sudah memberi Anda banyak wajah. Robert berdiri, wajahnya penuh amarah. Wajah John berubah-ubah, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Dengan tulus, Profesor Liu, kami datang dengan niat penuh untuk mencapai kesepakatan. 327 Liu Hua menggelengkan kepala, menolak gagasan untuk meneliti naga emas muda itu bersama. 328 Maaf, naga emas adalah harta negara kami. Dia bukan milik siapapun dan tidak akan diteliti. 329 John menatap dengan muram, menyiratkan sesuatu. Profesor Liu, saya harap Anda mengerti. Kami berjuang untuk seluruh umat manusia. 330 untuk kemajuan bersama. Jika Anda menghalangi kami, maka Anda menghalangi kemajuan dunia. 331 Liu Hua mendengus dingin dan tiba-tiba berdiri, menimbulkan tekanan yang membuat John dan yang lainnya terengah-engah. 332 Anda juga memiliki cara khas Anda untuk menjebak kami. Ketahuilah bahwa negara besar kami tidak pernah tunduk pada hal seperti itu. Kami sarankan Anda kembali ke tempat asal Anda. 333 Saya tidak akan menemani Anda. Setelah mengatakan itu, Liu Hua membalikkan badan dengan tangan di punggung. John tidak mau kalah, mengamati punggung Liu Hua. 334 Dia mendongak lagi ke arah punggung Liu Hua dan berkata dengan nada mengejek, memperkirakan waktu, kapal induk kami sekarang pasti sudah berlayar ke perairan selatan Anda. 335 Liu Hua menghentikan langkahnya dan perlahan berbalik, ekspresinya dingin dan nadanya penuh amarah. 336 Mengapa? Jika Anda tidak bisa menang dengan kata-kata, Anda ingin menggunakan kekerasan? Perilaku perampok semacam itu benar-benar sesuai dengan cara negara Anda. 337 John tersenyum. Profesor Liu, jangan bicara begitu. Armada kapal induk kami hanya datang untuk latihan. 338 Tidak ada niat jahat lainnya. Semoga saja begitu. Jika tidak, Anda akan tahu apa itu pukulan balasan terberat. 339 Liu Hua mengucapkan setiap kata, memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Setelah lama bersama naga muda emas, 340 dia tampaknya juga tertular sedikit aura naga. Aura ini membuat John dan yang lainnya ketakutan dan gemetar. 341 Namun, mereka harus tetap tenang karena misi mereka. Meskipun Liu Hua tampak santai, hatinya dipenuhi kekhawatiran. 342 Dia memang belum mengetahui berita ini. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Bagaimanapun kapal induk Amerika hanya berani berkeliaran di laut lepas. 343 Dan negara kami pasti akan mengirim kapal induk untuk menghadapinya. Pertempuran pada tingkat ini biasanya hanya ancaman. 344 Tidak akan benar-benar terjadi pertempuran. Tetapi dia baru saja memberitahunya pagi ini bahwa habitat kedua naga emas muda berada di sebuah pulau. 345 Diperkirakan naga emas muda sudah dalam perjalanan. Akan merepotkan jika bertemu. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. 346 Namun, armada Amerika mungkin sudah mendapatkan berita dan langsung menuju pulau itu. Dengan perilaku perampok Amerika yang tidak tahu malu. 347 Mereka bisa melakukan hal yang memalukan apapun. Memikirkan hal ini, Liu Hua tidak berani menunda dan segera bersiap untuk pergi. 348 Untuk melaporkan berita ini. Tepat pada saat itu, seorang penjaga tiba-tiba melangkah maju. 349 Profesor Liu, atasan mengatakan Anda tidak perlu khawatir. Negara telah mengatur kekuatan yang relevan. Tetaplah tenang dan terus berdebat dengan mereka. 350 Mendengar ini, Liu Hua segera merasa lega. Meneliti naga kecil emas itu, Liu Hua menggelengkan kepala dengan mantap. Maaf, naga emas itu adalah harta negara kita, dia tidak milik siapapun dan tidak akan diteliti. Profesor Liu, saya harap Anda mengerti. Kami melakukannya untuk seluruh rakyat dunia. Untuk kemajuan bersama. Jika Anda menghentikan kami, maka Anda menghambat kemajuan dunia. Liu Hua tertawa dingin,
lalu berdiri dengan tiba-tiba, membawa sedikit tekanan yang membuat John dan yang lainnya terengah-engah. Juga kalian yang selalu menggunakan taktik yang sama untuk menjatuhkanku. Ketahuilah bahwa negara besar ini tidak pernah tunduk pada cara seperti itu. Kami persilakan kalian untuk kembali ke tempat asal kalian. Katakan aku tidak menemani. Setelah berkata demikian, Liu Hua berbalik dan pergi dengan tangan di belakang punggung. John tidak lambat, melihat waktunya. Dia mendongak lagi ke arah punggung Liu Hua dan berkata dengan bercanda, "Menghitung waktu, kapal induk kita seharusnya sudah berlayar ke wilayah laut selatan Anda kali ini." Langkah Liu Hua terhenti, dia perlahan berbalik, ekspresinya dingin, nadanya marah. "Mengapa Anda berpikir untuk menyerang saya jika Anda tidak bisa menangkapnya? Perilaku perampokan semacam ini benar-benar sesuai dengan cara negara Anda." John tersenyum, "Profesor Liu, jangan bicara seperti itu, armada kapal induk kami hanya datang untuk latihan. Tidak ada niat jahat lainnya. Semoga begitu. Kalau tidak, Anda akan mengerti apa artinya pukulan balasan yang paling keras." Liu Hua, kata demi kata, penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia telah lama bersama anak naga emas itu. Sepertinya dia juga tertular sedikit aura naga. Aura ini membuat John dan yang lainnya ketakutan, tangan dan kaki mereka gemetar tanpa henti. Tetapi mereka memiliki misi, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tenang. Namun, Liu Hua tampak santai, tetapi hatinya penuh kekhawatiran. Dia memang belum mengetahui berita ini. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, kapal induk negara cantik hanya berani berputar-putar di laut lepas. Dan negara kita pasti akan mengirim kapal induk untuk menyambut dan melawan. Pertarungan di tingkat ini seringkali hanya pencegahan. Tidak akan benar-benar meletus dalam pertempuran, tetapi dia baru saja memberitahu pagi ini bahwa habitat kedua naga emas kecil itu berada di sebuah pulau. Diperkirakan naga emas kecil itu sekarang sedang dalam perjalanan, jika bertemu akan merepotkan meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tetapi armada negara cantik mungkin sudah mendapat kabar dan langsung menuju pulau dengan kelakuan perampok negara cantik yang tidak tahu malu. Apapun yang memalukan bisa mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Liu Hua tidak berani menunda dan segera bersiap untuk pergi. Untuk melaporkan berita ini, saat itulah seorang penjaga tiba-tiba berjalan mendekat. "Profesor Liu, atasan mengatakan Anda tidak perlu khawatir, negara telah mengatur kekuatan terkait, biarkan Anda kembali bernegosiasi dengan mereka dengan tenang." Mendengar ini, Liu Hua langsung lega dan kembali duduk di tempatnya. Bahkan melirik sekilas pada ahli biologi dari negara cantik itu, sedikit tersenyum. "Sepertinya kalian tidak berniat kembali." "Benar, Direktur Liu. Kali ini kami datang dengan ketulusan dan misi penuh. Tidak akan mudah kembali tanpa mencapai tujuan." Liu Hua mengangguk, tersenyum seperti rubah tua. "Karena kalian begitu peduli dengan anak naga emas, bagaimana kalau kita menonton siaran langsung bersama?" Sambil berkata, dia membuka proyektor di ruang konferensi. John tidak tahu apa diskusinya. Pada saat yang sama, pesawat yang kutumpangi terbang dengan stabil, menuju laut. Hanya sebentar lagi, akan mencapai pulau di laut selatan. "Bayi naga emas, kita hampir sampai." Suara manis Yao Yao terdengar jelas di telingaku. Aku bergerak perlahan membuka mataku. Yao Yao berniat memeluk bayi naga emas segera. Tetapi hanya dengan satu tatapan itu, pandangannya terpaku. Mata nagaku yang asli sejernih kaca. Tanpa noda. Saat ini, ada sedikit misteri lebih banyak, seolah-olah sedalam langit berbintang. Di kedalaman pupil mataku, ada kilatan cahaya aneh, seperti cahaya asal mula saat dunia baru tercipta. Yao Yao merasa seluruh pikirannya tersedot masuk. Dia berkedip lagi. Perasaan itu menghilang. Yao Yao terengah-engah, matanya masih menunjukkan sisa ketakutan. Aku juga sepenuhnya sadar kembali. Melihat keadaan Yao Yao, aku merasa sedikit bersalah. Aku sedang berlatih mengikuti berita di benakku, dan mendapatkan banyak hal. Aku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai kekuatan supernatural naga sejati. Jadi, keadaan saat berlatih membuka mata belum sepenuhnya terkendali. Yao Yao saat ini belum mampu menahan kekuatan mental yang terlalu luas. Akibatnya, hanya dengan menatap sekilas, dia hampir mengalami gangguan mental. "Yao Yao, ada apa denganmu? Apa kau baik-baik saja?" Wajah Yuni menunjukkan kekhawatiran. Dia buru-buru bertanya. Yao Yao memegangi dadanya dengan tangan kecilnya dan menggelengkan kepala berulang kali. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Meskipun saat itu dia merasakan sensasi tercekik, tetapi setelah itu dia menemukan. Kekuatan mentalnya tampaknya menjadi lebih kuat, seolah-olah palu ditempa untuk menghilangkan kotoran. "Syukurlah." Yuni menghela napas lega, lalu tiba-tiba menemukan benua baru. "Yao Yao, sepertinya kau punya tanduk naga di kepalamu." Yao Yao mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan terkejut. "Sepertinya benar." "Tunggu, Yuni. Sepertinya kau juga tumbuh." Kedua gadis kecil itu memandangku bersamaan, mata mereka penuh kegembiraan. Tidak ada penjelasan lain saat ini. Aku mengerjapkan mata, memasang